Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai simbol gerbang-gerbang logika dasar dan fungsi keluarannya. Yang pertama adalah di sini ada peta konsep tentang gerbang logika, pengertian gerbang logika itu sendiri, lalu macam-macam gerbang logika seperti OR, gerbang logika NAND, AND, dan NOR. Selanjutnya, pengertian gerbang logika itu sendiri adalah sebuah blok, sirkuit, atau rangkaian dasar digital yang berfungsi untuk mengelola setiap masukan dan keluaran data digital. Sebuah gerbang logika dapat menerima banyak masukan, namun hanya memiliki satu keluaran saja. Output yang dihasilkan hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu true bernilai 1 atau false bernilai 0. Output tersebut tergantung pada operasi yang dilakukan terhadap inputan. Yang pertama, di sini ada gerbang logika OR. Gerbang logika OR dapat menerima dua atau lebih inputan dan menghasilkan sebuah output. Jadi minimal inputannya yaitu 2. Lalu menghasilkan sebuah output atau satu hasil. Gerbang ini akan menghasilkan nilai true apabila salah satu inputannya bernilai true. Ingat ya, salah satu inputannya bernilai true, yaitu 1. Nilai output X dari gerbang OR dapat digambarkan sebagai berikut. X sama dengan A OR B atau X sama dengan A plus B. Selanjutnya, di sini ada tabel kebenaran atau tabel yang digunakan untuk menyatakan suatu kebenaran atau mencari nilai kebenaran. Ya, di sini ada tabel kebenaran OR dengan 3 masukan atau inputan. Di sampingnya ada simbol gerbang logika OR. Inputan A, inputan B. Jadi ada 2 inputan dan 1 output atau hasil X. Nah, bagaimana cara membaca tabel kebenaran OR atau tabel kebenaran yang lainnya? Caranya adalah jika inputan A, B, C semuanya bernilai 0 atau false, maka hasilnya bernilai false juga. Kenapa demikian? Kita lihat rumusnya ini. X sama dengan A plus B plus C. Jadi, jika inputan A bernilai 0, ditambah jika inputan B bernilai 0, ditambah C bernilai 0 juga, maka hasilnya 0. Ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0, maka hasilnya 0. Contoh yang kedua, jika inputan A, B, dan C salah satunya bernilai true, ya ini salah satunya, ini bernilai true atau 1, maka hasilnya true atau 1. Jadi contohnya jika nilai A ditambah B ditambah C, 0 ditambah 0 ditambah 1, maka hasilnya 1. Selanjutnya, jika inputan A bernilai 0 dan jika inputan B bernilai 1 dan jika inputan C bernilai 0, maka hasilnya 1. Kenapa demikian? Karena nilai inputan B bernilai true atau 1. Selanjutnya, jika inputan A bernilai 0 dan jika inputan B bernilai 1 dan jika inputan C bernilai 1, maka hasilnya 1. Karena kenapa? Karena ada nilai 1 atau bernilai true. Intinya adalah jika inputannya bernilai true atau false, ya, jadi true-nya 1, false-nya 1, maka hasilnya true. Tetapi kalau misalkan semua inputannya bernilai false, maka hasilnya false atau 0.
Tapi kalau jika inputannya bernilai 1 semua, maka hasilnya 1. Nah, seperti ini yang di bawah. 1, 1, 1, maka hasilnya 1. Oke. Selanjutnya, gerbang logika N. Gerbang logika N dapat menerima 2 atau lebih inputan dan menghasilkan sebuah output. Gerbang ini akan menghasilkan nilai true hanya jika semua inputannya bernilai true. Ingat ya, gerbang ini atau gerbang logika ini akan menghasilkan nilai true hanya jika semua inputannya bernilai true. Jadi kalau semuanya bernilai true inputannya, maka hasilnya true. Nilai output X dari gerbang logika N dapat digambarkan sebagai berikut. X sama dengan A N B atau X sama dengan A titik B atau X sama dengan A B. Langsung saja kita ke tabel kebenarannya. Nah, di sini ada simbol gerbang logika N. Dia simbolnya seperti setengah lingkaran. Nah, untuk membaca tabel kebenaran N, jika inputan A, B, dan C semuanya bernilai 0 atau false, maka hasilnya false atau 0. Kenapa demikian? Kita lihat rumus kembali. X sama dengan A titik B titik C atau dikali ya. A dikali B dikali C. Misal, inputan A 0 dikali inputan B 0 dikali inputan C 0, maka hasilnya 0. Ya. Kebalikan dari OR. Kalau OR ditambah, tapi kalau N dikali. Nah, seperti itu. Contoh lagi, misalkan jika inputan A bernilai 0, jika inputan B bernilai 0, dan jika inputan C bernilai 1, maka hasilnya 0. Karena 0 dikali 0 dikali 1, maka hasilnya 0. Ya, jadi intinya dia akan bernilai true jika semuanya bernilai true atau 1. Ya, inputannya bernilai true semua, baru bernilai 1 outputnya. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT atau inverter hanya menerima satu inputan saja dan menghasilkan sebuah output. Jadi inputannya 1, outputnya 1. Prinsip kerja gerbang logika ini sangat sederhana. Semua nilai input data yang diterima akan dibalik menjadi berlawanan. Misal, jika nilai 0 menjadi 1 dan sebaliknya, jika nilai 1 menjadi 0. Nilai output X dari gerbang logika NOT dapat digambarkan sebagai berikut. X sama dengan NOT A atau X sama dengan A garis atas. Ini simbolnya NOT ya, A NOT. NOT A gitu. Langsung saja kita ke tabel kebenarannya. Nah, ini simbol dari gerbang logika NOT. Seperti panah ya. Lalu di sini ada lingkaran kecil ya. Lingkarannya. Ini namanya simbol gerbang logika NOT. Untuk membaca tabel kebenaran dari NOT, jika inputan A bernilai 0 atau false, maka hasilnya true atau 1. Karena dia kebalikan. Tetapi jika inputan A bernilai true atau 1, maka hasilnya false atau 0. Ya. Selanjutnya, di sini ada gerbang logika NOR atau NOT OR, bukan OR. Gerbang NOR dapat menerima 2 atau lebih inputan dan menghasilkan sebuah output. Gerbang logika ini akan menghasilkan nilai yang berlawanan dengan gerbang logika OR. Ingat ya, berlawanan. Jadi berbeda, kebalikan dari OR. Nilai output X dari gerbang NOR dapat digambarkan sebagai berikut. X sama dengan A or B atau X sama dengan A plus B garis atas. Ya, atau not A plus B. Ini not dibaca not garis atas itu. Not simbol not. Selanjutnya, di sini ada tabel kebenaran NOR dengan 2 masukan. Simbolnya seperti ini. Jadi simbolnya itu simbol OR, tetapi ditambahkan not di depannya menggunakan simbol lingkaran kecil. Nih. Oke, cara membaca untuk tabel kebenaran NOR.
yaitu jika inputan A bernilai 0 dan jika inputan B bernilai 0, maka hasilnya 1. Ya, ini kebalikan atau berlawan dari OR. Kalau di OR, jika inputan A 0 dan jika inputan B bernilai 0 juga, maka hasilnya 0. Tetapi kalau di NOR itu kebalikan dari OR. Ya, karena di sini di simbolnya sudah di inverter atau dibalik ya, berlawanan. Kalau misalkan tadi 0 ditambah 0 maka hasilnya 0. Tapi dibalik 0 itu menjadi 1 karena ada inverternya ini. Begitu juga jika inputan 0 ya, jika inputan A 0 dan jika inputan B 1 maka hasilnya 0. Ya. Jika inputan A bernilai 1 atau true dan juga jika inputan B bernilai 0 atau false, maka hasilnya false atau 0. Tetapi jika inputan A dan B kedua-duanya bernilai true, maka hasilnya 0 juga. Kenapa demikian? Karena kalau di OR 1 ditambah 1 hasilnya 1. Karena ini berlawanan atau dibalik, maka yang tadinya 1 menjadi 0. Seperti itu. Selanjutnya, gerbang logika NAND atau not AND, bukan AND. Gerbang NAND dapat menerima 2 atau lebih inputan dan menghasilkan sebuah output. Gerbang ini akan menghasilkan nilai yang berlawanan. Ingat ya, berlawanan dengan gerbang AND. Nilai output X dari gerbang NAND dapat digambarkan sebagai berikut. X sama dengan A NAND B. Atau X sama dengan not A kali B. Atau titik B. Atau X sama dengan not AB. Selanjutnya, di sini ada tabel kebenaran NAND dengan 2 masukan. Simbolnya seperti ini, ya. Simbol N tetapi ditambah lingkaran kecil di depannya, sama seperti tadi NOR, ya. Ada inverternya di depan sini. Oke, cara membaca dari tabel kebenaran NAND, jika inputan A bernilai 0 dan jika inputan B bernilai 0, maka hasilnya 1. Kenapa demikian? Karena ini dibalik atau berlawanan dari hasil N. Kalau N, jika inputan A 0, jika inputan B 0, maka hasilnya 0. Karena dikali. Tetapi ini dibalik. Ada inverternya juga. Ya, ada inverternya atau kebalikannya. Berlawanan hasilnya. Begitu juga jika inputan A bernilai 0 dan jika inputan B bernilai 1, maka hasilnya 1. Ya. Karena dia berlawanan. Ya, jika inputan A bernilai 1, jika inputan B bernilai 0, maka hasilnya 1. Tetapi, jika inputan kedua-duanya A dan B bernilai 1 atau true, nih dua-duanya, maka hasilnya 0, kebalikannya dari N atau bukan N. Selanjutnya, gerbang logika XOR atau exclusive OR. Gerbang logika XOR dapat menerima 2 atau lebih inputan dan menghasilkan sebuah output. Gerbang ini akan menghasilkan nilai true apabila inputan yang dimasukkan memiliki nilai yang berbeda. Nilai output dari X gerbang logika XOR dapat digambarkan sebagai berikut. X sama dengan A eksklusif, ini simbol eksklusif, B, atau X sama dengan not A, B plus A not B. Langsung saja kita ke tabel kebenarannya. Nah, di sini ada tabel kebenaran XOR dengan 2 masukan. Sampingnya ada simbol gerbang logika XOR. Ya. Jadi awalnya dia menggunakan simbol gerbang logika OR, tapi ditambah di sebelumnya itu ada garis lengkung seperti ini. Oke. Cara membaca tabel kebenaran XOR, jika inputan A bernilai 0 dan juga jika inputan B bernilai 0, maka hasilnya 0 atau false. Ya. Tetapi jika inputan
A bernilai 0 dan jika inputan B bernilai 1, maka hasilnya 1, yaitu true. Kenapa? Karena intinya adalah XOR itu jika salah satu inputannya bernilai true atau 1, maka hasilnya 1. Ya. Itu aja seperti itu. Jika inputan salah satunya itu bernilai true atau 1, maka hasilnya 1. Tetapi jika inputan kedua-duanya sama, misalkan kedua-duanya false, ini seperti ini, 0, 0, maka hasilnya 0. Atau kedua-duanya true, 1, 1, maka hasilnya 0. Itu adalah XOR atau exclusive OR. Selanjutnya, gerbang logika XNOR. Gerbang logika XNOR dapat menerima 2 atau lebih inputan dan menghasilkan sebuah output. Gerbang ini akan menghasilkan nilai true apabila inputan yang dimasukkan memiliki nilai yang sama. Nilai output X dari gerbang logika XNOR dapat digambarkan sebagai berikut. X sama dengan not A eksklusif B. Nah, ini garis ini not, ini adalah simbol dari eksklusif. Atau X sama dengan AB plus not AB. Langsung saja kita ke tabel kebenarannya. Tabel kebenaran XNOR dengan 2 masukan. Di sini ada simbol gerbang XNOR, hampir sama dengan XOR, tetapi di depannya ditambahkan inverter atau NOT. Ya, lingkaran kecil seperti ini. Cara membacanya untuk tabel kebenaran XNOR, jika inputan A bernilai 0 dan jika inputan B bernilai 0, maka hasilnya bernilai 1 atau true. Kenapa demikian? Karena XNOR itu jika inputan kedua-duanya bernilai true, ya, maka hasilnya true. Tetapi jika kedua-duanya bernilai false, maka hasilnya true juga. Intinya kedua-dua inputannya harus sama. Tapi kalau misalkan inputan salah satunya, misalnya seperti ini nih. Jika inputan A dan B kedua-duanya 0, maka 1. Tetapi jika inputan A dan B salah satunya bernilai true, maka hasilnya 0. Ya. Salah satu aja. Misalkan A bernilai 0, B bernilai 1, maka hasilnya sudah dipastikan 0. Atau jika inputan A bernilai 1 dan inputan B bernilai 0, maka hasilnya sudah dipastikan 0. Ya. Tetapi jika inputannya kedua-duanya bernilai true atau false, maka hasilnya 1. Nah, ini. Ini true, true, hasilnya true. False, false, hasilnya true. Oke. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Kalau memang ada pertanyaan atau kurang paham, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.